Pada video ini kita akan membahas grafik kecepatan waktu pada gear BB. Seperti yang kita ketahui, pada gear BB itu jika sebuah mobil bergerak, maka dia akan bergerak dengan kecepatan yang bertambah. Jadi misalnya awalnya V0-nya 0 meter per sekon, kemudian sampai di sini, oke, misalnya kita katakan percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Oke, maka 1 detik kemudian kecepatannya akan menjadi 5 meter per sekon karena percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Jadi setiap detik kecepatannya itu bertambah 5 meter per sekon. Kemudian pada detik kedua kecepatannya akan menjadi 10 meter per sekon dan seterusnya. Oke. Nah, jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk tabel, oke, misalnya ini tabel. Kemudian ini waktu. Dan ini kelajuannya. Oke. Oke, coba kita gambarkan. Pada waktu detiknya 0, oke, atau waktu mulai, itu kecepatannya atau kelajuannya itu adalah 0. Oke. Pada detik pertama, kecepatannya menjadi 5. Oke, karena kelajuannya bertambah 5. Pada detik kedua, kelajuannya menjadi 10. Pada detik ketiga, kelajuannya menjadi 15. Oke, jadi ini bertambah 5, tambah 5, tambah 5. Jadi ini adalah contoh di mana percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi tambah-tambah 5. Kemudian V0-nya itu adalah 0, atau kecepatan awalnya kita katakan 0 meter per sekon. Jadi kalau digambarkan dalam grafik, itu adalah, coba kita lihat 0, waktunya 0, kelajuannya 0. Oke, itu di sini. Kemudian waktunya 1 detik, kelajuannya 5. Oke, 1, 5 di sini. Kemudian waktunya 2, kelajuannya 10. Kemudian waktunya 3, kelajuannya 15. Oke. Jadi ini kita tarik garis lurus melewati keempat titik ini. Oke. Jadi inilah grafik kecepatan waktu untuk gear BB. Oke, kita katakan misalnya mobil A ya, ini grafik A. Oke, sekarang misalnya ada mobil B. Oke, ada mobil B. Diberitahukan percepatannya sama, tetap 5 meter per sekon kuadrat. Nah, tapi V0-nya itu kecepatan awalnya dimulai dari, kita katakan misalnya 15 meter per sekon. Oke, coba kita gambarkan tabel waktu kelajuannya. Jadi ini waktu. Oke, saya tuliskan T aja ya. T, ini V-nya. Nah, ketika waktunya 0, oke, kecepatan awal itu adalah kecepatan pada saat dimulai, itu adalah 15 meter per sekon. Oke. Kemudian ketika T-nya 1, nah, ini percepatannya 5 meter per sekon kuadrat, berarti setiap detik kecepatannya bertambah 5. Itu menjadi 20 meter per sekon. Detik kedua bertambah 5 lagi menjadi 25. Detik ketiga 30. Detik keempat 35 dan seterusnya. Oke, coba kita gambarkan. Detik ke 0, V-nya, V awalnya itu 15. Berarti detik ke 0, V awalnya 15. Oke. Detik pertama itu 20. Detik kedua itu 25. Oke. Detik ketiga itu 30 dan seterusnya. Detik keempat itu 35. Oke. Kita hubungkan. Dan ini adalah untuk B. Oke. Coba kita lihat, kita bandingkan kedua grafik ini. Oke. Kedua grafik ini memiliki kecondongan yang sama. Oke. Kedua garis ini adalah garis sejajar karena percepatan mereka sama, yaitu 5 meter per sekon kuadrat. Jadi mobil dengan percepatan yang sama akan memiliki kecondongan grafik yang sama.
Oke, hanya bedanya di sini grafik B lebih tinggi dibandingkan A. Kenapa? Karena kecepatan awalnya itu dimulai dari 15. Oke, sedangkan A itu dimulai dari 0. Oke. Nah, coba kita bandingkan lagi mobil ketiga. Oke. Kita lihat. Nah, sekarang A-nya kita ganti. Kita misalkan mobil C bergerak dengan percepatan yang lebih besar, misalnya 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Kita misalkan V0-nya 10. Oke. V0-nya 10 meter per sekon. Oke, kita gambarkan tabel VT-nya. Oke, ini VT. Nah, jadi oke, ini T ya, T, ini V. Detik ke 0, kecepatan awalnya adalah 10. Oke. Detik ke 1, nah ini percepatannya 10 meter per sekon kuadrat, jadi kecepatannya bertambah 10. Oke, ini tambah 10. Jadi menjadi 20. Detik kedua menjadi 30. Detik ketiga menjadi 40, dan seterusnya. Oke, detik keempat 50. Oke, kita gambarkan. Detik ke 0, itu V-nya adalah 10. Itu di sini. Detik pertama V-nya 20. Jadi di sini. Detik kedua V-nya 30. Oke. Detik kedua 30. Oke, detik ketiga itu V-nya 40. Dan seterusnya. Oke, detik keempat V-nya 50. Oke, kira-kira di sini ya. Oke, kita gambarkan. Oke, ini harusnya lurus ya dengan penggaris kalian gambar. Nah, ini adalah mobil C. Kalau kita bandingkan grafik mobil C dengan mobil A dan B, grafik C lebih curam, oke, dibandingkan dengan grafik B dan C. Karena percepatannya itu lebih besar, yaitu 10 meter per sekon kuadrat dibandingkan dengan A dan B yang hanya 5. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa grafik yang lebih curam, oke, curam maksudnya anggap misalnya tebing ya, tebing. Jadi kalau kita daki itu lebih susah untuk mendakinya dibandingkan dengan A dan B. Jadi grafik yang lebih curam itu memiliki percepatan yang lebih besar dibandingkan dengan grafik yang tidak curam. Oke, ini adalah contoh grafik kecepatan waktu jika percepatannya positif. Oke. Nah, bagaimana kalau percepatannya negatif? Bagaimanakah gambar grafiknya? Coba kita lihat contoh mobil yang bergerak dengan percepatan negatif. Oke, misalnya sebuah mobil itu bergerak dengan perlambatan, oke, atau percepatan negatif minus 10 meter per sekon kuadrat dengan V awalnya itu 30 meter per sekon. Jadi kalau kita gambarkan tabelnya, oke, ini tabel VT. Oke, waktu T-nya 0, itu oke, kecepatan awalnya 30 meter per sekon. Waktu detik pertama, nah percepatannya minus 10 meter per sekon kuadrat, artinya setiap detik kecepatannya berkurang 10 meter per sekon. Jadi menjadi 20. Oke, detik kedua berkurang 10 menjadi 20 kurang 10 menjadi 10, dan ketiga berkurang 10 menjadi 0. Jadi ketika kecepatannya mencapai 0, maka mobil ini berhenti. Oke, coba kita lihat dari kecepatannya 30 meter per sekon, oke, diperlambat. Oke, setiap detik diperlambat sehingga akhirnya menjadi diam. Jadi contoh kejadiannya adalah pada mobil yang melakukan pengereman. Coba kita lihat pada grafiknya. Oke, misalnya ini mobil A ya, kita katakan. Oke, kita lihat. V awalnya 30. Jadi ketika T-nya 0, V-nya 30. T-nya 0, V-nya 30. Oke, di sini. T-nya 1, V-nya 20. Di sini. Kemudian T-nya 2, V-nya 10. Dan T-nya 3, V-nya 0. Oke. Jadi inilah grafik percepatan negatif, oke, atau grafik perlambatan.
Ini untuk mobil A. Oke, kalau kita bandingkan dengan grafik percepatan positif, oke, itu grafiknya adalah condong ke atas. Sedangkan grafik untuk percepatan negatif, oke, percepatan negatif itu condongnya ke bawah. Oke, ini saya hapus dulu. Coba kita lihat, misalnya mobil B. Oke, kita ambil satu contoh lagi, mobil B. Misalnya percepatannya itu min 5 meter per sekon kuadrat. Coba kita bandingkan ya. Yang satu percepatan negatifnya lebih besar, yang kedua nih percepatan negatifnya lebih kecil. Dan V0-nya kita misalkan oke, sama 30 meter per sekon. Oke, kita gambarkan tabel. Oke, ketika T-nya 0, V-nya 30. Ketika T-nya 1, oke, ini berkurang 5 ya, menjadi 25. Ketika T-nya 2, berkurang 5, jadi 20. Ketika masuki detik ketiga, T-nya menjadi 15, dan seterusnya. T-nya 4 menjadi 10, T-nya 5 menjadi 5, dan ketika masuk detik ke-6, V-nya menjadi 0. Jadi disinilah mobil itu berhenti, yaitu pada detik ke-6. Coba kita gambarkan di grafik. Ketika T-nya 0, V-nya 30, oke, jadi kecepatan awal mereka sama. Ketika T-nya 1, ini 25, T-nya 2, kecepatannya 20, T-nya 3, itu di 15, T-nya 4, itu di 10, T-nya 5, itu di 5, dan T-nya 6, itu V-nya 0. Jadi kita gambarkan, ini harusnya garis lurus ya. Oke, jadi ini adalah mobil B. Oke, jadi sama dengan percepatan positif, baik percepatan positif maupun negatif, jika nilai, oke, jika besar percepatannya itu lebih besar, oke, maka grafiknya lebih curam dibandingkan dengan yang percepatannya lebih kecil, baik positif maupun negatif.